Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam acara Resapi bersama GKJ Margoyudan Surakarta. Kita bersama-sama di pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena kasih-Mu sehingga kami saat ini masih menikmati hidup ini. Bapa di surga, kami akan mendasari hari ini dengan firman-Mu. Engkau siapkan hati kami sehingga firman yang tersampaikan betul-betul dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan menyatakan bahwa menanti adalah pekerjaan yang paling membosankan. Apalagi menanti janji yang tidak pasti. Bagi orang yang tidak menyerahkan kepercayaannya sepenuhnya kepada Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang tidak pasti. Tetapi bagi kita yang menyerahkan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang pasti. Namun untuk menunggu kegenapan janji Tuhan dibutuhkan kesabaran dan kesetiaan. Kesabaran dan kesetiaan tidak dapat dibuktikan dalam waktu yang singkat. Tidak seperti kebaikan. Kebaikan dapat dilihat orang dalam waktu yang singkat. Orang yang tadinya jahat tiba-tiba drastis berubah 180 derajat karena pertobatan. Setelah bertobat, dia akan menjadi baik. Namun tidak sama halnya dengan kesabaran dan kesetiaan. Ini hanya dapat dibuktikan oleh waktu. Waktulah yang dapat membuktikan apakah seseorang itu sabar atau setia atau tidak. Orang yang baik belum tentu sabar dan setia. Tetapi orang yang setia sudah pasti adalah orang yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan berkaitan dengan suatu hal yang tidak dilihat. Janji adalah suatu hal yang saat ini belum menjadi nyata. Artinya saat ini kenyataannya belum dapat dilihat. Namun di dalam janji ada kekuatan, yaitu kekuatan untuk menantikannya dengan tekun. Coba kita melihat kembali bagaimana keteladanan Abraham dalam kehidupan kita. Abraham adalah orang yang sabar dan setia dalam menantikan janji. Secara logika, Abraham sudah tidak punya dasar pengharapan untuk memiliki anak dari perjanjian Tuhan karena dia sudah tua. Umurnya sudah hampir 100 tahun. Dan Sarah istrinya sudah mencapai 75 tahun. Namun Abraham tetap meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Dia meyakini Tuhan pasti tidak akan pernah ingkar janji. Bahkan dia meyakini bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang dijanjikannya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa
janji Tuhan yang sedang saudara nantikan saat ini? Dan sudah berapa lama saudara menantikannya? Apakah saudara menantikan kehadiran seorang anak yang sudah lama saudara tunggu-tunggu? Atau Bapak Ibu sedang menantikan janji Tuhan dalam pemulihan hidup dalam keluarga, dalam pemulihan ekonomi, dalam pemulihan kesehatan, dan lain sebagainya? Mari kita lihat Abraham menanti dengan sabar, walaupun sudah tidak ada alasannya untuk bersabar. Apa sebenarnya yang ingin Tuhan lihat sehingga harus begitu lama baru Tuhan jawab janjinya itu? Tuhan ingin melihat kesetiaan Abraham, dan ternyata benar, waktu telah membuktikan kesetiaan Abraham. Walaupun secara fisik Abraham sudah tidak mungkin lagi punya anak, tetapi dia tetap memiliki iman bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dijanjikannya itu. Pengharapan bukan saja butuh kesetiaan, tetapi juga butuh iman. Pengharapan tanpa kesetiaan tidaklah sempurna. Demikian pula kesetiaan tanpa iman. Pengharapan yang sempurna adalah pengharapan yang disertai dengan iman. Dengan iman kita melihat bahwa kita akan memperoleh apa yang kita harapkan tersebut. Namun satu hal jangan lupa, bahwa iman yang sempurna adalah iman yang disertai dengan penyerahan. Di sini yang dimaksud dengan penyerahan adalah bahwa kita menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Memang Tuhan telah menyatakan janjinya, namun kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk segera menepati janjinya. Biarlah kita menyerahkan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita boleh berdoa, mengklaim janji Tuhan. Namun di akhir doa kita, biarlah kita berkata, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Itulah salah satu contoh iman yang disertai dengan penyerahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menantikan kegenapan janji Tuhan dengan sabar. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mari kita teladani iman Abraham yang menantikan dengan sabar janji Tuhan, walaupun secara fisik dia sudah tidak punya pengharapan lagi. Pengharapan yang disertai dengan iman dan penyerahan akan menghasilkan mukjizat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.